Di video kali ini kita masih membahas tentang rotasi. Kita masuk pembahasan tentang komposisi rotasi. Komposisi rotasi artinya misalkan ada suatu titik nih, kemudian dia dirotasi sejauh alfa, kemudian dilanjutkan lagi rotasi sejauh beta, ya berarti 2 kali rotasi seperti ini. Nah, sama halnya dengan rotasi pada titik. Untuk komposisi rotasi nanti kita akan bedakan menjadi 2. Yang pertama untuk yang pusatnya 0,0. Nah, pemetaannya misalkan nih kita ada titik A, x, y, kemudian dia dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh alfa, maka akan menghasilkan titik A aksen. Titik koordinatnya x aksen, y aksen. Nah, titik A aksen ini kemudian dirotasikan kembali, masih sama terhadap titik pusatnya 0,0 dan tapi sejauh beta, maka akan menghasilkan A double aksen, yaitu x aksen, x double aksen, dan y double aksen. Nah, untuk mencari x double aksen dan y double aksen ini, maka kita gunakan masih sama ya, menggunakan cos. Nah, karena dia rotasinya 2 kali dan terhadap pusat yang sama, berarti sudutnya bisa dijumlahkan. Berarti alfa plus beta seperti ini. Kemudian min sin alfa plus beta. Kemudian sini sin alfa plus beta. Dan yang terakhir cos alfa plus beta. Nah, baru dikalikan dengan x, y, seperti ini ya. Ini kalau untuk misalkan titik pusatnya 0,0. Nah, sekarang kalau misalkan pusatnya adalah m, berarti untuk pemetaannya sama ya. Ada titik A, kemudian x, y, dia dirotasikan terhadap titik pusat P sejauh alfa, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, y aksen. Kemudian hasil bayangannya ini dirotasikan lagi terhadap titik pusat P tapi sejauh beta, maka akan menghasilkan A double aksen, X double aksen, dan Y double aksen. Nah, dimana untuk mencari X double aksen dan Y double aksennya itu dengan menjumlahkan sudutnya cos alfa plus beta, kemudian sini min sin alfa plus beta, kemudian sin alfa plus beta, dan terakhir cos alfa plus beta. Nah, sama halnya dengan yang pusatnya m,n, berarti sini x min m dan y min n ditambahkan dengan m n. Oke, seperti ini ya. Kita masuk ke contohnya. Misal ada titik D, dia akan titik D-nya itu adalah negatif 3,1, kemudian dia akan dirotasikan terhadap pusatnya 1,2 sejauh 150 derajat. Nah, kemudian dari hasil rotasi itu kemudian dirotasikan lagi nih, yang kedua masih dengan pusatnya 1,2 sejauh 120 derajat. Yang ditanyakan adalah hasil rotasinya, berarti kan kita cari D double aksennya ya. Nah, karena dia pusatnya n,n, berarti kita menggunakan rumusnya ini. Berarti untuk mencari X double aksen dan Y double aksennya itu sama dengan cos alfa plus beta. Berarti yang pertama, rotasi yang pertama ini alfa, kemudian ini beta. Berarti kita jumlahkan ya, 150 tambah 120 derajat artinya cos 270 derajat,
kemudian sini min sin 270 derajat, kemudian sin 270 derajat, cos 270 derajat, dikalikan x min n. X nya berarti titik awalnya yaitu min 3, m nya pusatnya min 1, kemudian y min n berarti 1 min 2 ditambahkan dengan pusatnya 1, 2. Nah, cos 270 berarti kan dia di kuadran 3 ya. Hitungan di kuadran 3 berarti kan cos 270 derajat bisa menggunakan cos 180 derajat plus 90 derajat. Maka yang 180 derajat plus alfa ya. Berarti sini cos sama saja dengan cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat dia nilainya 0. Di sini 0, kemudian min sin 270 derajat, berarti kan sama saja dengan sin 90 derajat, tapi dia di kuadran 3. Sin di kuadran 3 itu nilainya negatif, berarti sini min 1, kemudian sini min 1, ini sini 0. Kemudian dikalikan, ini berarti negatif 4, sini negatif 1, ditambah 1, 2. Ini ya. Atau bisa dituliskan lagi, berarti sini 0, 1, min 1, 0, dikalikan min 4, min 1, ditambah 1, 2. Jadi sama dengan yang ini kita kalikan ya. Berarti sini hasilnya negatif 1, yang ini berarti 4, ditambah 1, 2. Hasilnya sama dengan 0, 6. Nah, artinya hasil rotasi dari titik D yang dirotasikan yang pertama sejauh 150 derajat, kemudian sejauh 120 derajat, bayangannya adalah 0,6. Oke, itu untuk penjelasan tentang komposisi rotasi.